Cerita berfokus pada seorang pria bernama Ko Jung Tae, seorang agen properti yang memiliki hobi sangat aneh dan ilegal. Di saat kliennya menitipkan kunci cadangan rumah untuk proses jual beli, ia seringkali menyelinap ke rumah kliennya menggunakan kunci tersebut hanya untuk mengintip kehidupan mereka. Ia sendiri merasa dirinya orang baik, karena ia tidak mencuri barang berharga, melainkan memperbaiki pipa yang rusak atau membersihkan rumah sambil mengambil satu barang kecil yang tidak penting, dan ia anggap barang tersebut sebagai piala. Ia bahkan mengumpulkan barang-barang yang diambil di suatu tempat rahasia. Suatu hari, Jung Tae tak sengaja melihat seorang wanita yang mencuri perhatiannya. Ia terlihat seperti wanita normal pada umumnya. Saat Jung Tae melihatnya memposting foto salad vegan seolah sedang memakannya saat ini, hal tersebut semakin membuat Jung Tae tertarik dan penasaran pada wanita tersebut. Ia pun memutuskan untuk melakukan pengintaian dan di hari pertama, Jung Tae mengetahui bahwa ia tinggal di sebuah apartemen di lantai 3. Dan saat itulah Jung Tae mengetahui bahwa wanita tersebut bernama Han Sora, seorang influencer. Dari postingannya, Jung Tae merasa jika Sora adalah orang yang suka memakai barang branded dan rela antri berjam-jam demi makan enak di restoran mahal. Ia memiliki banyak viewers dan opini publik terhadapnya juga cukup bagus. 그녀는 보여주는 걸 좋아하는 사람이에요. Tak puas dengan hasil temuannya, Jung Tae merasa harus melihat wajah asli dari Sora. Sora seringkali mengunggah momen saat ia menyelamatkan hewan terlantar hingga dikenal sebagai malaikat penolong. Hal tersebut semakin membuat Jung Tae terobsesi dengan kepribadian Sora yang baik hati. Suatu hari, Jung Tae melihat Sora mengenakan gaun bagus dan berfoto di sebuah kafe. Jung Tae yakin jika foto yang diunggahnya kali ini bukanlah penampilan Sora yang sebenarnya. Demi benar-benar mengetahui tentang Sora, Jung Tae menyelinap ke rumahnya saat ia pergi pilates. Jung Tae mencoba menebak password dengan sebuah metode, namun tak membuahkan hasil. 세상은 역시 호락호락하지 않네. Hingga suatu hari, tanpa diduga, Sora datang ke kantor Jung Tae dan berniat menjual apartemennya karena dirinya dipindah tugaskan ke daerah lain. Seakan keberuntungan sedang berpihak, Jung Tae akhirnya dengan mudah masuk ke dalam rumah Sora dengan kunci rumahnya sendiri. Ia melihat sebuah meja yang sering dilihatnya dalam unggahan Sora. Jung Tae memeriksa rumah tersebut dan melihat kabel pengaman daya yang sudah putus. Tak lama ia menemukan sejumlah pelembab kulit bekas pemakaian dan membawanya satu sebagai piala. Tak hanya itu, ia juga memperbaiki saluran air yang mampet di wastafel. 아니 컨택트 렌즈를 속 시원해. Untuk ketiga kalinya, Jung Tae datang ke rumah Sora. Ia hanya berniat memperbaiki kabel pengaman dan langsung pulang. Namun tak disangka, Jung Tae justru melihat Sora tergeletak bersimbah darah di sofa. 그녀가 Karena takut dituduh dan hobi menyelinapnya terbongkar, Jung Tae tidak langsung melapor polisi. Malam harinya ia sengaja membawa calon pembeli sebagai saksi, namun tanpa diduga, jasad Sora justru menghilang tanpa jejak. Berbagai dugaan muncul dalam pikiran Jung Tae. Tiba-tiba ia berpikir bahwa mungkin saja pelakunya melihat Jung Tae masuk ke rumah tersebut. Setelah 4 hari berlalu, Jung Tae masih belum mendengar berita mengenai penemuan jasad. Ia sempat berpikir untuk melaporkannya pada polisi. Setibanya di kantor, Jung Tae menerima sebuah amplop merah berisi foto Sora yang sama persis saat ia temukan di rumahnya terakhir kali. Selain itu, ada juga foto dirinya saat berada di dalam rumah Sora. 이거 누가 보낸 거예요? 몰라요. 왜요? 내 머리카락일 거예요. Tak lama Jung Tae menerima telepon yang mengabarkan kotak abu milik ibunya telah dirusak seseorang. Saat memeriksanya, tiba-tiba saja Jung Tae berpikir bahwa yang melakukannya adalah pelaku yang menghabisi Sora. Saat berada di dalam mobil, Jung Tae melihat sebuah mobil melaju dari arah tanjakan.
Jung Tae ikut memeriksa CCTV bersama petugas polisi, namun mereka tidak menemukan kejanggalan apapun. Sementara di tempat lain, wanita yang mengaku sebagai teman Sora bernama Horugi melaporkan pada polisi bahwa temannya menghilang tanpa kabar. Horugi mengatakan bahwa Sora sempat memintanya melapor pada polisi jika dirinya tidak bisa dihubungi. 관종이에요? 장난 아니에요, 진짜. 호르기 씨도 관종이에요? 완전 베프니까 이런 말도 하는 거죠. 그 왜 여자들 막 실종되고 나면 소라도 그런 거 아니에요? 그럼 완전 진짜 대박 사건인데. Akhirnya detektif Oh Yong-ju pun melakukan penyelidikan dan mendapat informasi bahwa Sora tinggal di apartemen Dobong dan keluarganya tidak ada yang bisa dihubungi. Setelah dilaporkan menghilang, tidak ada tanda-tanda bahwa Sora masih hidup. Riwayat penggunaan kartu, GPS maupun gas pun tidak ada. 아, 예? 네. 진짜 실종일라나. Jung Tae datang ke kantornya dan mendapati detektif Yong-ju sedang menunggunya untuk menanyakan beberapa hal. Ia menanyakan kapan terakhir kali Jung Tae melihat Sora. Jung Tae pun mencoba bersikap wajar seolah baru mengetahui bahwa Sora menghilang. Jung Tae mengatakan bahwa Sora seringkali tidak berada di rumah saat dirinya menunjukkan rumahnya pada calon pembeli. Di hari saat Sora diketahui menghilang, Jung Tae mengaku berada di kantor dan malam harinya datang bersama calon pembeli ke rumah Sora, namun tidak menemukannya di sana. 몇 번 더 연락 드릴 수도 있어요. 키 좀 주실래요? 집주인한테는 다 얘기해놨거든요. 여기 있습니다. Setelah mendapatkan kunci rumah Sora, Yong-ju mulai memeriksa rumah, sedangkan Jung Tae semakin merasa cemas. Ia mengawasi penyelidikan tersebut dari atap gedung. Tak lama, Yong-ju menemukan darah di bawah sofa. Jung Tae seketika panik dan kembali mengingat kejadian hari itu. Seingatnya, tidak ada barang yang hilang di rumah itu. Jung Tae menyadari bahwa dirinya bisa saja disalahkan atau difitnah. Akhirnya, Jung Tae memutuskan untuk melakukan investigasi sendiri. Ia yakin pasti ada jejak di sosial media Sora. Dengan citra sebagai seorang penyayang binatang, Sora berhasil mengumpulkan donasi dalam jumlah besar untuk pengobatan dan perawatan hewan dari followersnya. Namun, banyak orang yang terus memfitnah bahwa Sora mendapatkan donasi secara tidak adil, meskipun Sora sudah menjelaskannya dengan rinci. Saat kembali memutar rekaman siaran Sora, Jung Tae melihat komentar negatif pada Sora dari seorang wanita bernama Horugi. 또 어디 가서 비건 브런치 이지랄 싸고 있어라가요. 저 명예회 신년 만행을 낱낱이 까발려야 된다니까. Meskipun berkomentar negatif, dari penampilannya terlihat jelas jika ia meniru style Sora dan bahkan secara terbuka menyerangnya. Setelah ditelusuri dari berbagai konten yang diunggahnya, Jung Tae menemukan tempat tinggal Horugi. Dengan keahlian menyelinapnya, Jung Tae yakin dirinya bisa menemukan sesuatu di rumah Horugi. Karena jika memang Horugi terlibat dengan kematian Sora, ia yakin bisa menemukan sebuah bukti di sana. Jung Tae melihat nama sebuah akun yang tak asing baginya. Tak lama ia teringat akun tersebut sering muncul dan memberikan komentar bersifat obsesif di setiap unggahan Sora. Setelah ditelusuri, ternyata pemilik akun tersebut adalah Lee Jong-hak. Ia merupakan penggemar obsesif dan selalu meniru segala hal yang dilakukan oleh Sora sebagai bentuk rasa cintanya. Akhirnya Jung Tae pun mencurigai Lee Jong-hak dan menduga jika ia dan Horugi adalah komplotan. Setibanya di rumah, Jung Tae merasakan ada sesuatu yang mencurigakan. 누구세요? 뭐야, 씨. Jung Tae melapor pada polisi dan mereka melihat rekaman CCTV saat Jong-hak dan rekannya menyelinap masuk ke rumah Jung Tae.
Jung Tae mengatakan bahwa Jong Hak adalah penguntit yang patut dicurigai. Mendengar keterangannya, detektif Yongju merasa penasaran mengapa Jung Tae menjadi target Jong Hak. Jung Tae sendiri terkejut saat Yongju memberitahukan bahwa Horugi mengaku sebagai sahabat Sora dan ialah yang melaporkan kasus ini. Padahal yang Jung Tae lihat di sosial media, Horugi sangat membenci Sora sehingga tidak mungkin mereka bersahabat. Jung Tae menduga Horugi melaporkannya sendiri agar tidak dicurigai. Saat tiba di rumah untuk menyelidiki, Jung Tae terkejut melihat sarang semut peliharaannya hancur. Tak lama mereka melihat Jong Hak telah tewas menggantung. 오영준인데요. 여기 시신한 거 발견됐어요. 손대지 마세요. 증거들이니까. Jung Tae menduga jika Jong Hak telah dihabisi oleh kaki tangannya. Tak lama ia melihat amplop merah dalam tumpukan pasir. Saat ia diam-diam ingin mengambilnya, Yongju mencegahnya dan mengambilnya lebih dulu. Tak lama, Yongju pun bertanya mengenai hubungan Jung Tae dan Jong Hak, karena dalam amplop tersebut terdapat foto dirinya bersama Jong Hak. Selain itu, ada beberapa foto lain saat Jung Tae menyelinap ke rumah Sora. Foto tersebut membuat Yongju semakin mencurigai Jung Tae. 사람이 쓰러졌어요. 멀리 다쳤는데요. 기절한 것 같아요. Jung Tae pergi ke kantornya dan mengambil salah satu kunci rumah milik kliennya untuk meminjam mobil. Karena mobil miliknya berada di bengkel dan dipastikan sedang dalam pencarian. Sementara di rumahnya, polisi sedang melakukan olah TKP. Mereka telah mengkonfirmasi bahwa jasad tersebut adalah Lee Jong Hak, pria berusia 30 tahun dan memiliki studio foto yang sudah tutup. Ternyata ia sering dilaporkan sebagai penguntit. Karena hanya melakukan kejahatan cyber, polisi tidak melakukan penahanan, dan Jong Hak hanya membayar uang tebusan. Yongju terkejut saat mengetahui bahwa orang yang sering melaporkannya adalah Horugi. Tak lama, petugas menemukan darah di sepatu milik Jung Tae. 혈흔 나왔습니다. Di sosial media, Horugi mulai menyebarkan berita mengenai Jung Tae yang dicurigai sebagai dalang atas hilangnya Sora. Sementara itu, Jung Tae yang sempat mengambil identitas Jong Hak mencoba mencari rumahnya dengan bertanya pada penduduk sekitar. Setelah menemukannya, ia mencari barang bukti di tempat sampah dan menemukan kertas yang bertuliskan alamat tempat penyimpanan abu milik ibu Jung Tae. Seketika, Jung Tae pun kembali ke tempat abu dan memecahkan kacanya. 지금 저거 뭔 소리죠? Jung Tae membuka wadah abu ibunya dan di dalamnya ia menemukan pisau miliknya sendiri. Selain itu, ia kembali menemukan amplop merah dengan tulisan ancaman. Dengan penuh pertimbangan, Jung Tae akhirnya membuang pisau tersebut ke sungai. Sementara di tempat lain, detektif Yongju bertemu kakak kandung Sora yang sengaja ingin menemuinya. Ia mengatakan bahwa adiknya adalah orang yang berbahaya. Ia meninggalkan keluarganya hanya demi uang. Selama 4 tahun ini, keluarganya harus bersembunyi akibat hutang Sora. Bahkan ia menjual adik bungsunya yang penyandang disabilitas hingga ia pun diusir dari rumah. Sora sendiri mengaku bahwa ia hanya berniat menitipkan adiknya dan akan kembali menjemputnya. Sora pun akhirnya memutuskan untuk bekerja di sebuah bar. Namun ia masih saja merasa menderita. Hingga saat ingin menyerah, ia justru terfikirkan untuk menunjukkan sisi hidupnya yang baru agar mendapat simpati dari orang-orang. Ia membuat citra anak yatim piatu yang sukses dengan membuka toko online hingga bisa membeli barang-barang branded. Ia sengaja membuat konten menyelamatkan hewan liar hingga publik percaya dan mendonasikan uang mereka untuk mendukung apa yang dilakukan Sora. Di tempat lain, Horugi yang melakukan live streaming terkejut dengan kedatangan Jung Tae. Seketika, Jung Tae menghancurkan layar monitor milik Horugi untuk menghentikan live-nya. 너가 이종학 집에 왔었지. 네가 소라 씨 죽였지. 야! 너 진짜 나까지 죽이면 바로 가보면 죽이긴 누가 누굴 죽여 미친 새끼야! 그냥 안써라 소개시켜줄 수밖에 없어! Horugi mengaku bahwa dirinya takut karena Jong Hak selama beberapa bulan telah menguntitnya. Untuk itu, ia terpaksa mengenalkan Sora agar Jong Hak berhenti mengganggunya dan berganti menguntit Sora. Setelah beberapa hari Sora tidak ada kabar di sosial media, Horugi berinisiatif melaporkannya pada polisi karena khawatir Jong Hak melakukan sesuatu padanya. Selama ini, ia dan Sora saling sindir di sosial media karena mereka memang merencanakannya.
Horugi harus terus mengumpat agar Sora mendapatkan simpati, sedangkan Horugi mendapatkan keuntungan 20%. Namun suatu hari saat Horugi meminta bayarannya, Sora justru tidak bisa dihubungi. 이거 Horugi mengatakan bahwa semua amplop merah tersebut milik Sora. Ia selalu menggunakan amplop tersebut saat memberikan uang bayaran padanya. Seketika Jung-tae terkejut mendengar hal tersebut. Ia mencoba kembali memikirkan segala kemungkinan yang terjadi, hingga tak lama Jung-tae meyakini bahwa Sora adalah dalang di balik semua ini. 그녀가 Rupanya Sora menyadari bahwa Jung-tae menguntitnya selama beberapa hari. Karena tidak ingin kebohongannya terbongkar, Sora berpikir untuk menyingkirkannya dengan menyelidiki kehidupan Jung-tae terlebih dulu. Hingga ia pun sengaja memberikan kunci rumahnya di saat Jung-tae sangat ingin masuk ke dalam rumahnya. Ia pun menjadikan Jong-hak sebagai kaki tangan untuk membantunya. Karena Sora membutuhkan seseorang yang bersedia melakukan hal apapun untuknya. Sebelum menghilang, Sora sengaja lewat di depan minimarket agar dirinya terekam kamera CCTV. Ia nekat mengambil darahnya sendiri dan menuangkannya ke area yang diperlukan, agar polisi bisa menemukan jejak. Ia lalu membuat pewarna merah dan mengoleskannya di pakaian yang akan ia kenakan agar terlihat seperti darah. 신고하면 어떡하냐고? 내 시체에 손담은 안 돼 물론이니까. Sora memotret dirinya sendiri dalam keadaan tersebut. Ia lalu mencabut satu helai rambut pendeknya untuk menakuti Jung-tae. Tak lama ia membersihkan lantai rumahnya dan menyisakan sedikit darahnya di tempat yang mungkin akan ditemukan oleh penyidik. Agar polisi semakin mencurigai Jung-tae, Sora mengedit fotonya. Ia juga menemukan gudang tempat Jung-tae menyimpan barang-barang yang ia ambil dari rumah kliennya. Sora pun mengambil pisau milik Jung-tae untuk dijadikan sebagai barang bukti. Sora dan Jong-hak sengaja menyelinap ke rumah Jung-tae untuk menghabisinya dan membuat seolah Jung-tae mengakhiri hidup dengan bergantung diri, sedangkan dirinya akan muncul sebagai korban yang selama ini disekap oleh Jung-tae. Namun sayangnya, rencana tersebut gagal karena Jung-tae berhasil melarikan diri. 어떻게? Jong-hak merasa cemas karena rencana mereka gagal. Ia mengatakan akan mengungkapkan kebenarannya jika dirinya sampai tertangkap oleh polisi. 자기야, 이리 와. 그걸로 부족한 거야? 재밌게 살자. 등거하지 말고 나랑 내 인생 망친 새끼한테 복수해주고 싶지 않아? 사랑하지. 너무 사랑하지. 사랑하는데. 여분 또 있으니까. Sementara itu, detektif Yongju menemukan alamat tempat tinggal Sora yang diketahui oleh kakak kandung Sora. Di sana ia mendapatkan informasi dari temannya bahwa Sora memiliki teman dekat bernama Hairan. Seketika Yongju teringat kasus mengenai asisten karaoke yang menghilang. Wanita tersebut mengatakan Sora sempat diinterogasi karena menjadi orang terakhir yang berbicara dengan Hairan melalui telepon. Tak lama Yongju mendapat informasi bahwa Sora dibebaskan karena jasad Hairan tidak ditemukan. Di tempat lain, Jung-tae memeriksa gudangnya dan tiba-tiba Sora menyerangnya. 네가 다 봤잖아. 손들아! Ternyata sebelumnya Sora menelpon detektif lain untuk membuat jebakan agar Jung-tae kali ini benar-benar tertangkap. Tak lama Yongju melabrak detektif tersebut karena merasa mengambil alih kasus yang sedang ia tangani.
Ia memberitahu ketua tim bahwa noda darah yang ditemukan di rumah Sora akibat pukulan kepala tidaklah masuk akal, dan ia merasa perlu melakukan investigasi lebih lanjut. Namun ketua tim menunjukkan hasil pemeriksaan darah yang ditemukan di sepatu Jungtae, dan darah tersebut terbukti milik Sora. Ia memerintahkan Yongju untuk segera menangkap Jungtae. 해도 박도 못해 이거. Keesokan harinya, Yongju menerima amplop besar berisi sejumlah kunci rumah cadangan milik klien Jungtae. Ternyata, Jungtae memberikannya pada Yongju untuk mengakui kesalahannya yang menyalahgunakan pekerjaannya dan selalu menyelinap ke rumah orang lain. Dalam surat yang ia tulis, Jungtae awalnya berpikir bahwa hal tersebut bukanlah sebuah kesalahan karena dirinya tidak merugikan siapapun. Namun kali ini, ia menyadari bahwa perbuatannya telah menghancurkan hidupnya. Jungtae mengatakan bahwa dirinya ingin menjelaskan semuanya pada Yongju. Meskipun akhirnya dirinya harus ditangkap, ia tidak akan melarikan diri lagi. Seketika Yongju pun bergegas menemui Jungtae. Jungtae menyerahkan kontak lensa milik Sora untuk mendapatkan DNA-nya. Yongju pun sempat bertanya apakah Jungtae mengetahui sesuatu mengenai Hairan. Saat Yongju menjelaskan apa yang terjadi pada Hairan, Jungtae seketika mengingat saat dirinya melihat Sora melakukan hal yang mencurigakan. Tak lama, Yongju juga memeriksa jasad Jonghak untuk memastikan adanya kontak fisik dengan Sora. Sementara itu, Sora yang baru kembali ke apartemennya menemukan amplop merah. Sora tiba di rumah Jonghak dan mendapati Jungtae sedang menunggunya. Jungtae mulai membeberkan apa yang selama ini Sora lakukan, termasuk pada hewan-hewan liar yang ia temukan. Ia meracuni hewan-hewan tersebut agar uang donasi bisa ia gunakan untuk bersenang-senang. Tak lama Sora pun menyerang Jungtae. 야, 진짜 대단하다. 죄책감에 공범집에서 자살하는 거고. Dalam keadaan terikat, Jungtae bertanya alasan Sora menghabisi Jonghak. Sora pun mengatakan bahwa itu semua akibat Jungtae sendiri yang sudah berani menguntitnya. Saat Sora hendak menyalakan arang beracun, tiba-tiba ia merasa curiga dengan arah pandangan Jungtae. Seketika ia pun menemukan kamera pengawas yang sengaja Jungtae simpan untuk menjebaknya. 내가 너 언제부터 따라다녔을 것 같아? Jungtae mengatakan bahwa ia mengetahui tempat Sora menyembunyikan jasad Hairan. Seketika Sora pun terkejut dan mengingat kembali perbuatannya pada Hairan. Saat itu, Hairan memerasnya dengan meminta uang 20 juta won jika tidak ingin dirinya menghancurkan citra baik yang Sora bangun selama ini. Ia mengancam menyebarkan berita mengenai Sora yang pernah bekerja dengannya di sebuah bar. Di tempat lain, detektif Yongju berhasil menemukan jasad Hairan dan beberapa bangkai hewan yang diduga dikubur oleh Sora. Sora mencoba membuat Jungtae luluh, namun Jungtae tidak terpedaya dan mengatakan bahwa Sora hanyalah seorang psikopat. 넌 아주 외란이다. 다 똑같대. 그럼 그냥 죽어. 넌 없으면 죽어. Yongju menangkap Sora atas kejahatan yang ia lakukan pada Hairan dan Jonghak, serta penyerangan terhadap Jungtae. Selain itu, Jungtae juga ditangkap atas tuduhan pencurian dan melarikan diri saat penangkapan. Cerita pun berakhir dengan pengungkapan kejahatan dari keduanya. Sora kini tidak bisa lari dari kenyataan bahwa identitas palsunya telah terbongkar. Meskipun terbukti bukan orang yang menghabisi Jonghak, namun ia tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagai penguntit yang melanggar hukum.